Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UTS mata kuliah Enterprise Resource Planning. Dosen penguji Dr. Agung Triyayudi, Eskom, Mkom. Soal nomor 1, jelaskan manfaat dan kekurangan ERP. Kelebihan dari ERP yaitu 1. Sistem ERP dapat meningkatkan efisien. Melalui keberadaan perangkat yang menggunakan sistem digital ini, membuat semua perjalanan manual menjadi lebih cepat terselesaikan. Kedua, ERP software menyederhanakan pekerjaan. Manfaat sistem ERP untuk bisnis yang selanjutnya adalah mampu menyederhanakan setiap pekerjaan, mulai dari membuat laporan keuangan, perencanaan produksi, hingga pembuatan inventaris perusahaan. Semuanya bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Ketiga, memaksimalkan produktivitas dan keamanan data. Melalui berbagai manfaat sistem ERP untuk bisnis, tentu ada banyak produktivitas yang dihasilkan. Perusahaan tidak hanya bisa meringkas pekerjaan, tetapi juga memaksimalkan hasil dan yang diperoleh. Kekurangan dari ERP. 1. Biaya yang besar. Sayangnya, untuk mengaplikasikan software ERP ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini tidak mengagetkan karena dari kontribusinya Anda tahu kalau harga tersebut sebanding dengan nilainya. 2. Tenaga kerja sulit beradaptasi dengan keberadaan software ERP. Setiap perusahaan baru bisa membawa dampak positif dan dampak negatif. Tetapi untuk software ERP, dampak negatifnya bisa cukup serius karena ada kemungkinan kalau tenaga kerja Anda masih belum bisa dapat beradaptasi dengan keberadaan software ERP yang berakibat kinerja perusahaan akan menurun. Nomor 2. Jelaskan area SCM atau Supply Chain Management. Pengembangan produk mencakup kegiatan antara lain melakukan riset pasar, merancang produk baru, dan melibatkan supplier dalam rancangan produk baru. Kedua, pengadaan mencakup kegiatan antara lain memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, dan membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Ketiga, perencanaan dan pengendalian mencakup kegiatan antara lain demand planning, peramalan pemerintahan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan kapasitas. Keempat, produksi mencakup kegiatan antara lain eksekusi produksi, pengendalian kualitas, dan terakhir distribusi mencakup kegiatan antara lain perencanaan jaringan distribusi, menjadwalkan pengiriman, dan mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman. Nomor 3. Berikan contoh real yang berbeda dari MRP atau Material Recruitment Planning. Contoh kasus yaitu PT Liprem Global Indo Utama bergerak di bidang furnitur dengan tingkat produksi dan bilang cukup tinggi dan waktu rentang perusahaan yang cukup pendek. Maka perencanaan bahan baku mutlak diperlukan guna menjamin lancaran proses produksi. Ketidakpastian akan permintaan dipengaruhi terdapat pengadaan bahan baku. Pada PT Liprem Global Indo Utama sering sekali mengabaikan masalah pengadaan bahan baku tersebut. Dapat dilihat dari kondisi gudang yang terbatas dan seringkali kelebihan bahan baku, sehingga terjadi penumpukan bahan baku, keterlebihan pengadaan bahan baku karena tidak ada jadwal pengembalian bahan baku. Hal ini tanpa disadari dari perusahaan akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik berupa kerusakan bahan bila terlalu lama disimpan dan menimbulkan masalah biaya-biaya yang seharusnya dapat diminimalisir. Semua kegiatan perencanaan kebutuhan bahan baku pada PT Liprem Global Indo Utama harus ditentukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk itu ditentukan perencanaan kebutuhan bahan baku yang menggunakan MRP atau Material Recruitment Planning yang merupakan ilmu unggulan dalam perencanaan dalam mengendalikan produksi, seperti perencanaan dan pengendalian produksi, peramalan, ukuran akurasi hasil peramalan, perencanaan agregat, dan material planning, schedule, dan lain-lain. Nomor 4. Sebutkan beberapa software ERP. Berikan ulasan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Pertama, SAP AG. Kelebihannya yaitu terdapat modul yang mempermudah
konsisten, data tidak dapat diduplikasi, otomatis dan fleksibel, penerapan standarisasi. Kekurangan dari aplikasi SIP AG adalah memerlukan biaya yang cukup besar, mengharuskan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, cukup rumit untuk digunakan, dan cukup rumit untuk digunakan. 2. Oracle. Kelebihan dari aplikasi Oracle yaitu merupakan software DBMS yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi, dapat menangani jumlah data dalam ukuran yang besar dan bisa berjalan pada lebih dari satu platform sistem operasi, dan dapat mengelola data dalam ukuran besar dan mengelolanya dengan cepat sehingga didapatkannya informasi yang akurat sesuai dengan perintah pengguna atau user. Kurangan dari aplikasi Oracle adalah merupakan software DBMS yang paling mahal, paling rumit, dan paling sulit untuk dipelajari. Membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi untuk menjalankan software DBMS Oracle supaya berjalan dengan stabil, dan hanya diperuntukkan bagi perusahaan berukuran besar dan tidak cocok untuk perusahaan kecil maupun menengah. Nomor 5. Berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Cara membuat flowchart programming yang cukup mudah dan bagi dilakukannya sendiri adalah melakukan aplikasi flowchart. Anda bisa membuat program-program dari berbagai macam program seperti program kasir hingga program organisasi sekalipun. Semua contoh flowchart program akan disebutkan yang dari fleksibel hingga yang paling rumit. Contoh aplikasi yang ditunjukkan untuk mempermudah pembuatan flowchart yaitu 1. Kako, kedua ConceptDraw, ketiga Gridly, keempat Draw.io, dan kelima Edge Diagram. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.